Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Karena pembawa acara berpantun maka mesti dibalas. Anak raja memakai katun, katun dipakai di atas cemara. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan pembawa acara. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Bontang, Bapak Direktur Badak LNG, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Allah, bekalnya cuma dua. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, amal soleh dan jangan mempersekutukan, mensyirikkan, menduakan Allah dengan apapun. Insya Allah orang-orang Bontang ini tidak lagi mempersekutukan Allah. Amin. Tidak ada lagi orang Bontang yang nyembah pokok kayu, tidak ada lagi yang nyembah air terjun walaupun ada di depan. Tidak ada lagi yang nyembah keris, pedang, batu cincin, tapi dia hanya menyembah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal satu lagi, apa dia? Bekal kita menghadap Allah setelah tauhidnya bersih lurus, maka harus beramal soleh. Amal soleh itu dua. Yang pertama amal badan, yang kedua amal harta. Salat zuhur amal badan, dari mulai mengangkat tangan takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud, tasyahud, salam, amal badan. Baca Quran, amal badan. Dengar ceramah, amal badan. Menahan perut lapar belum makan siang, amal badan. Rasanya mendengar ceramah Ustaz Somad tadi, gimana perasaannya? Belipat ususku. Itu semua akan bernilai sebagai amal badan. Makanya amal badan gak bisa dihitung, gak bisa dikira. Langkah kaki ke masjid, amal badan. Masuk saya tadi ke dalam masjid, langkah kaki kanan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, amal badan. Minum makan, amal badan. Ini semua amal badan. Dari mulai detak pikiran, hembusan nafas, bisikan lidah, bisikan telinga, lintasan hati, gerak kaki, hayunan tangan, semua yang kita lakukan ini mudah-mudahan bernilai jadi amal badan. Selesai amal badan. Berapa jumlah amal badan itu Pak Ustadz? Tidak terhitung jumlahnya amal badan. Yang kedua adalah amal harta. Amal harta ini ada 7. Ini yang akan saya jelaskan. Yang paling tinggi namanya zakat. Zakat yang paling tinggi, hukumnya wajib. Ustaz Somad gak usah jelaskan zakat lah tentang kami di pegawai-pegawai masyarakat di Bontang. Kenapa? Kami tiap tahun bayar zakat. Kamu tiap tahun bayar zakat? Tiap tahun Pak Ustaz. Berapa zakatmu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah Mas Bro. Zakat fitrah itu bayi yang baru lahir pun tetap wajib bayar zakat. Zakat fitrah itu wajibnya kapan? Azan maghrib malam takbir. Siapa yang lahir azan maghrib malam takbir sampai khotib naik mimbar Idul Fitri wajib bayar zakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahir dia, maka wajib bayar zakat fitrah. Walaupun belum sanggup cari duit, bapaknya wajib. Sampai khotib naik ke atas mimbar. Ketika khotib naik ke atas mimbar, enggak wajib lagi. Makanya kalau ada istri hamil, pelit, enggak mau bayar zakat fitrah, pending lahirnya. Pulang sholat baru lahir, enggak wajib. Begitu juga orang mati.
Kalau ada orang tua hidup sampai malam Idul Fitri, maka tetap wajib bayar zakat fitrah. Ninggal jam 2 malam Idul Fitri, wajib. Siapa yang nggak wajib bayar zakat fitrah? Ketika sore habis asar mati. Nah, maka kalau ada orang sakit, nah kalau bisa matilah habis asar itu, supaya nggak bayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah nggak usah kita permasalahkan, cuman 2,5 kilo 1 tahun. Kalau dibagi 360 hari tak sampai 1 ons. Oleh sebab itu maka zakat yang berat adalah bukan fitrah tapi zakat mal. Mal artinya miring. Kenapa harta itu disebut miring? Karena hati kita miring condong ke harta. Bahasa Arabnya mal, bahasa Inggrisnya mall. Ada masjid, ada mall. Hati kita miring kemana? Ngaku. Maka harta itu dalam bahasa Arab disebut mal, karena hati kita miring condong kepada harta. Maka harta ini mesti dikeluarkan zakatnya. Berapa baru wajib zakat? 85 gram emas. Bapak Ibu ingat kuat-kuat, saya ulang 3 kali, 85, 85, 85. Karena biasanya kalau panas, kurang cairan, apalagi belum makan, ingatan hilang. Dari mana angka 85 gram ini Pak Ustadz? Zaman Nabi kan gak ada kilogram, miligram, Instagram, telegram. Dari mana datang hitungan 85 gram? Karena zaman Nabi uangnya uang dinar, uang emas. Kata Nabi, kalau kamu punya 20 keping uang emas, wajib bayar zakat 2,5%. 1 keping uang emas 4,25 gram kali 20 keping 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram emas. 24 karat. Emas sekarang kira-kira berapa? Yang paling tahu ya ibu-ibu. Ya yang punya banyak emas. Maka 1 gram emas sekarang 500.000 kali 85 gram, 500.000 kali 85 gram sama dengan 42.500.000. Siapa saja pegawai PNS BUMN, siapapun yang punya penghasilan dalam setahun 42.500.000, dia sudah kena wajib zakat karena sudah mencapai nisab. Bayarnya sebulan sekali apa setahun sekali Pak Ustadz? Sebulan sekali. Gimana caranya? 42.500.000 bagi 12 bulan sama dengan 3.600.000. Payah ngitungnya kalau 36 Pak Ustadz. Oke, kita bulatkan jadi 4 juta. Berapa zakatnya? 1.100.000, 1.025.000, 1.025.000, 1.025.000, 1.025.000, 1.025.000. Maka siapa yang berpenghasilan 4 juta berarti zakatnya 100.000. Tapi bukan gaji. Saya nggak bilang gaji. Pendapatan total. Karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20. Kamu berapa sebulan? Cuman 2 juta Pak Ustaz. Gayanya gaya orang mati. Pas dicek semuanya, oh ini 20. Gaji pokok 2 juta Pak Ustaz. Yang 18, uang sipak, uang sikut, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk. Total semua. Kalau 4 juta, 100.000. 5 juta, 125. 10 juta, 250.000. Berapa gaji kamu sebulan? 10 juta. Total semuanya 20 juta. Maka 500.000. Saya ini cuma 4 juta Pak Ustadz. 4 juta itu gaji apa tunjangan? Semua Pak Ustadz. Mau tunjang, mau sikut, mau sundul, semuanya udah total. Cuma 4 juta. Iya, berarti keluar 100.000 aja. Bayarnya tiap bulan apa setahun Pak Ustadz? Bagus tiap bulan. 4 juta sebulan 100.000. Setahun 1.200.000. Kan bagus setahun aja Pak Ustadz. Kan sama aja kan? Sebulan 100.000, setahun 1.200.000. Jumlah nominalnya sama, setannya beda. Kalau 100.000 ringan, tapi kalau sudah terkumpul 1.200.000, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati
Wanas. Kalau yang berbisik jin, jangan bayar zakat, jangan bayar zakat. Kita baca auzubillah selesai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang berbisik kawan sekantor. Ente mau kemana? Bayar zakat. Berapa? 1.200.000. Apa? 1.200.000? Iya. Itu handphone baru Android 1.100.000. Kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal lagi dari kita. Oleh sebab itu maka keluarkan setiap bulan. Ini perusahaan LNG Badak. Saya mohon maaf, bukan nggak tahu, memang nggak tahu, bukan ngetes. Yang betul nih mana? Badak LNG apa LNG Badak? Dua-duanya karena betul. Di sini badaknya duluan, di sini badaknya terakhir. Dua-duanya benar, dua-duanya sahih, yang penting ada badaknya. Nah, oleh sebab itu maka ini di perusahaan Badak LNG atau LNG Badak, maka sudah ada amil zakatnya. Bayarlah langsung ke amil zakat. Saya nggak mau bayar ke amil zakat. Saya mau langsung aja bayar ke tetangga saya, keluarga saya. Kalau kamu bayar masing-masing, kamu cuma 1 lidi. 1 lidi bisa apa? Cuma bisa untuk congkel gigi. Tapi kalau kamu bersama, bayar zakatnya ke amil zakat LNG Badak, maka jadi sebatang 1 lidi. 1 bidi lapu, 1 batang. Bukan cuma membuang botol sampah, tapi memukul maling pun bisa mati. Oleh sebab itu maka bayarlah zakat bersama. Saya Bapak Ibu kalau lihat video di YouTube, saya masuk ke hutan, keluar hutan, itu bawa bantuan dari zakat perusahaan-perusahaan, PLN, kemudian perusahaan minyak. Oh, ujung-ujungnya Ustadz Somad mau minta zakat dari LNG Badak ya? Tidak. Saya cuma cerita aja. Masjid seperti kandang kambing, lantainya tanah, lapuk dindingnya. Duduk saya sholat, saya tusuk pakai tangan, copot. Saya foto, setelah saya foto, saya share. Saya katakan, saya mau masuk ke dalam hutan, siapa yang mau bantu? Datang PLN, Lazis, ngatakan, Ustadz, masjid yang di dalam kami selesaikan. Masuk lagi saya ke dalam hutan. Lalu saya lihat anak-anak nggak bisa sekolah. Gimana ini anak-anak mau sekolah? Datang lagi lembaga zakat, dompet duafa, Ustadz Somad, lokal-lokal kami bangunkan. Selesai. Saya tinggal tanda tangan. Peresmian masjid dan lokal. Tanda tangan oleh Ustadz Abdul Somad. Disangka orang saya yang bangun. Padahal bangunan udah selesai baru saya datang. Kerja saya like and share. Artinya apa? Bapak Ibu yang pakai internet bagus, tapi fungsinya untuk apa? Untuk men-share kebaikan-kebaikan, termasuklah kebaikan dari LNG Badak Kota Bontang ini. Mari kita tebarkan kebaikan ini ke seluruh dunia, insya Allah menjadi amal soleh. Amin. Kira-kira share itu masuknya amal badan apa amal harta? Dua-duanya. Amal badan karena tangannya jalan, amal harta karena paketnya habis. Makanya nanti Pak, kalau istri Bapak ngomel, Mas dari tadi main-main HP aja kenapa? Adinda, ini amal badan dan amal harta. Udah dapat jawabannya kan? Nah, tiba-tiba Bapak buka lemari makan, mau makan. Kenapa makan siang nggak ada? Istrinya senyum, tenang ya Mas, aku sedang melaksanakan amal badan dan amal harta. Satu sama. Oleh sebab itu maka zakat. Kalau saya nggak bayar zakat gimana Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa. Siapa yang nggak mau bayar zakat? Nggak apa-apa. Tapi boleh saya cerita tentang pengalaman orang-orang yang nggak berzakat? Oke, dengar baik-baik.
Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini kelihatannya Pak Haji udah mampu zakat nih. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Bayar zakat ya Pak Haji? Kata Pak Haji, adik-adik amil zakat. Kalian lihat rumahku yang besar, mobilku yang besar. Ini semuanya hutang. Rumahku ini 5 miliar, mobil itu 2 miliar. Yang lunas cuman biniku itulah yang lunas. Kalau mau kalian ambil lah. Jadi saya ini nampak kalian saja kaya, sebetulnya saya ini susah. Jadi Pak Haji nggak mau bayar zakat. Ya gimana? Aku juga susah, banyak utang. Oke lah Pak Haji. Begitulah dia merasa dirinya. Inilah yang disebut dengan orang kaya mental fakir. Kaya tapi mentalnya fakir, kurang, dikelilingi utang. Orang yang hidup kayak begini, detak jantungnya nggak normal. Kalau kita ini kan normal. Orang yang banyak utang begini, detak jantungnya. Makanya matinya pun kena serangan jantung. Syanu kemarin yang pengajian mana? Mati. Kenapa? Mendadak. Kenapa mati mendadak? Kena serangan jantung. Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Syanu meninggal, kenapa? Kena panu. Nggak pernah. Nah, hari berganti musim berubah. Sahabat saya yang jadi amil zakat tadi pun pulang. Dia pulang ke rumah, lalu kemudian nggak berapa lama kerja lagi. Datang Pak Haji tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat. Pak Haji yang kemarin kita datangnya nggak mau berzakat itu ternyata sudah dapat hidayah. Alhamdulillah. Jadi Pak Haji mau bayar zakat. Gini adik-adik, saya mau nanya nih. Ya apa Pak Haji? Ada nggak zakat untuk saya? Nggak sampai setahun harta itu dicabut Allah. Jadi saya bukan nakut-nakuti, nggak, cerita aja. Siapa yang nggak mau bayar zakat? Ya silakan, nggak apa-apa. Boleh saya lanjutkan? Satu lagi. Ini orangnya namanya pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit, bin sampili. Pelit, minta ampun. Kalau makan sama dia, sampai di tempat rumah makan, minum, pas giliran bayar, mbak, hitung berapa? Dia langsung mulas. Sebentar ya. Tapi ternyata ada yang tidak bisa ditipu. Temanmu bisa kau tipu, tapi dia tidak bisa kau bohongi. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak ngantuk, tidak tidur. Allah. Sampai akhirnya suatu hari orang yang enggak berzakat ini tabungannya 100 juta. Kalau tabungan 100 juta berarti zakatnya. Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura lupa memang. 2,5%. 100 juta berarti zakatnya 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 juta. Tapi namanya orang pelit, 2,5 juta itu sebesar bukit Uhud. Gak mau deh. Duit disimpan. Masalah duit ini kita nggak bisa lihat dari wajah orang. Ada orang nggak ganteng, hitam, pesek, pendek, duit banyak. Ada putih, ganteng, mancung, buka dompet 2.000 perak. Nah, jadi kita mudah-mudahan Bapak Ibu semua uangnya 100 juta lebih. Enggak semuanya bilang amin. Dalam hatinya, nanti kalau 100 aku zakat, enggak, diam aja lah. 100 Ustadz ceramah. Kalau Ustadz ceramah di masjid, khutbah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Dia enggak ada. Tak pura-pura tidur. Kalau kotak lewat, begitu kotak nampak dari jauh, udah agak dekat lewat, itu pun pura-pura gini, man. Orang biasanya kalau kotak lewat ini ada 3 jurus. Yang pertama pura-pura tidur. Yang kedua jurus silakan. Yang ketiga lama buka dompet, nyari Patimura. Bawa golok 1.000 perak. Ternyata orang yang pelit ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk makin sakit. Ditusuk pakai jarum, akupunktur makin sakit. Pakai paku payung tambah sakit. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit Singapura. Sampai di Singapura dokter Cina bawa martil kecil. Ayah, lapuk lama pakai.
Jadi gimana dok? Ini lutut sudah lapuk lah lama pakai. Jadi gimana? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina, Tionghoa. Berapa harganya? Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40 juta, ongkos pasang 20. Pas 100. Itulah namanya duit hantu dimakan setan. Yang nggak mau bayar zakat, nggak apa-apa, silakan. Gimana? Udah agak terasa nyeri? Saya nggak nakut-nakuti, cerita aja kok. Nggak mau bayar zakat, nggak apa-apa. Boleh saya lanjutkan lagi orang yang nggak mau bayar zakat? Nggak mau bayar zakat, iuran nggak mau bayar zakat. Suatu hari masuk ke ATM, ambil ATM, wah selesai. Begitu keluar dari kantor box ATM, counter ATM, datang orang nepuk bahu dari belakang. Tatap mata saya, tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa pin Anda? Berapa pin Anda? Berapa pin Anda? Berapa pin Anda? Akhirnya datang ke masjid. Ustaz, tabungan saya 100 juta sudah dikuras di ATM tadi, habis Pak Ustaz. Kemarin waktu zakat bayar? Enggak Pak Ustaz, mampus. Ustaz ngomongnya jangan kasar gitu Ustaz. Kan kasihan dia udah habis uangnya. Oke kalau gitu kita perlembut. Nah, masih nggak mau juga bayar zakat? Dia nggak apa-apa. Lihat aja besok pagi. Saya bukan nakut-nakuti ibu-ibu yang nggak bayar zakat. Uang bisa hilang, suami pun bisa hilang. Nah, oleh sebab itu bayarlah zakat. Zakat ini kemana dibayar? Ke lembaga. Kalau untuk kota namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ada provinsi. Saya menjadi tim sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional 5 tahun lamanya. Begitu pulang dari Maroko S2, langsung dipanggil Ustadz Somad jadi tim sosialisasi zakat. Saya pun bangga. Siapa itu? Abdul Somad, tim sosialisasi zakat provinsi. Lama-lama saya tanya, kenapa saya diangkat? Apa kelebihan saya? Kata mereka, suara paling keras. Ternyata cuma itu aja kelebihan. Masuk kantor, keluar kantor, kantor dinas, BUMN, PT, perusahaan, macam-macam saya masuk. Bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Evaluasi tahunan zakat nggak meningkat. Kenapa? Karena Abdul Somad nggak ada kekuasaan. Tapi ada di satu daerah di Riau, namanya Kabupaten Siak. Zakatnya paling besar. 1 tahun zakatnya 15 miliar. 15 M, itu kalau kita belikan cendol. Berenang kita. Bupatinya nggak pernah ceramah. Bupatinya nggak pernah ceramah. Bupatinya pendiam. Kenapa zakatnya bisa melejit mengalahkan suara Abdul Somad? Karena dia pakai satu tanda tangan saja. Seluruh BUMN, perusahaan, pegawai, ASN, PNS bayar zakat. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang nggak bayar zakat nonjok. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Siapa yang bisa membuat bupati, wali kota, gubernur bayar zakat seperti itu? Bila dipayungi oleh payung hukum bernama Perda, perusahaan, Perda, peraturan daerah. Yang buat Perda siapa? Yang buat Perda itu yang fotonya yang tergantung di pohon kayu yang sekarang ini. Paham? Yang buat Perda itu, itulah yang sekarang fotonya banyak. Macam-macam. Saya berapa kali terpukau ngeliat foto. Oh, ada yang make upnya 2 inci. Ada yang tulis, yang muda, yang berprestasi, coblos nomor. Datang satu lagi, tua pun gak kalah. Pusing kepala kita nengoknya. Pilihlah, nanti kalau mereka datang ke masjid kita, bawa karpet 2 gulung. Bapak Ibu sekalian, tolong pilih saya 17 April nanti. Kalau saya terpilih, ini karpet akan saya berikan. DP-nya, kalau nggak terpilih, saya jemput lagi.
Maka jamaah sudah cerdas. Hai Bapak Caleg, kami tidak perlu karpetmu karena karpet kami sudah bagus. Yang kami perlukan satu saja, keluarkan perda zakat sehingga semua pegawai perusahaan membayar zakat. Terjagalah fakir miskin di provinsi Kalimantan Timur. Setuju? Apa yang ingin disampaikan Ustadz Somad? Jangan sampai golput 17 April, salurkan suara kita. Ini orang yang sebanyak ini bisa 2 kursi nih kalau gitu. Jangan sampai mubazir, dudukkan orang-orang itu. Ustadz dapat pesanan dari siapa nih? Saya bukan jurkam, saya bukan orang partai, saya bukan orang parpol, saya cuman seorang anak umat Islam yang tidak ingin suara umat Islam ini mubazir dalam tataran politik kita. Betul? Kira-kira yang saya sampaikan ini salah? Kalau salah katakan salah, kasih tahu sekarang. Ustadz Somad, kau jangan bicara politik di masjid, yang kau sampaikan itu salah. Biar saya tahu, jangan takut. Jangan di sini katakan betul, nanti diajak orang saya di internet. Abdul Somad tuh ngomong macam-macam, lalu nggak ada yang bela. Siap bela saya? Dari suaranya, Masya Allah, siap. Nampak betul laparnya. Jangan lupa, yang membuat Belanda dan Jepang pulang pontang-panting, Belanda pulang ke Amsterdam, itu karena teriakan orang lapar. 17 Agustus itu adalah orang-orang yang lapar. Takbir! Maka lari Belanda itu pontang-panting. Yang tinggal durian Belanda. Kalau orang kenyang teriak, mana ada yang takut? Allahu Akbar. Oleh sebab itu saya pun siang ini semangat ini, kenapa? Karena berhadapan dengan orang-orang yang matanya tajam. Semangat luar biasa, macam mau ngunyah saya aja dia. Dah selesai zakat, hitung sendiri, bayar sendiri. Ustadz Somad, gimana dengan zakat perhiasan emas kami perempuan Pak Ustadz? Perempuan zakat emasnya itu setahun sekali saja. Yang pergi undangan kemana-mana jarinya 3. Bu, di mana komplek perumahan Bada LNG sana? Zakat rantai, zakat subang, zakat anting, zakat gelang, zakat cincin, gelang kaki, gelang tangan 2, gelang kaki 3. Kalau jalan kerincing, bayar zakat. Nggak mau bayar zakat? Ya nggak apa-apa, tapi ingat, nanti malam kumat sakit, mati. Jam 12 engkau mati, Bu. Jam 1, jam 2 suamimu mulai datang membuka satu-satu. Untuk apa? Modal kawin dengan bini yang baik. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Saya bukan nakut-nakuti, tapi jangan gara-gara ini nanti ibu bapak pulang nggak mesra lagi. Papa, mama, mana teh papa? Buat aja sendiri. Rupanya matamu selama ini tajam melihat cincinku, sudah disampaikan Ustadz Somad tadi ya. Saya tidak ingin menjadi Ustadz provokator. Lalu setelah saya pulang semuanya hancur di Bontang ini. Saya ingin tetap datang membawa salam perdamaian ukhuwah Islamiyah. Kenapa dibuat warna hijau? Karena Nabi paling suka warna hijau. Kubah makam Nabi warna hijau, karpet taman Raudhah warna hijau, pakaian penghuni surga sutra warna hijau, dan Nabi paling suka warna hijau. Sorban Nabi warna hijau, burdah Nabi burdatun khadra warna hijau, dan kalau bersedekah kita disuruh pakai uang warna merah. Hijau 20.000. Yang paling tinggi namanya zakat. Di bawah zakat namanya infak. Ustadz, di tempat kami katanya sodakoh. Yang betul itu infak. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah. Infak itu benda, duit, perak, emas, itu namanya infak. Kalau sodakoh Pak Ustadz, beda infak dengan sodakoh.
kalau sodakoh itu enggak benda. Contohnya apa? Senyum. Senyum itu sodakoh. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Artinya apa? Allah adil. Yang kaya infak, yang miskin senyum. Pembangunan masjid. Kamu kaya? Kaya, kasih tanah. Kamu kaya? Kaya, kasih semen. Kamu kaya? Kaya, kasih lampu. Kamu nggak bisa, senyum aja. Makanya yang betul itu kotak infak. Jangan buat kotak sodako. Kalau dibuat kotak sodako, asal lewat. Infak. Saya biasanya kalau ceramah di mana-mana tentang sodako, begitu saya sudah mulai masuk tema sodako, langsung pasukan membawa kotak. Tapi di Bontang nggak ada kotak. Ternyata Bada LNG nggak main lagi pakai sodakoh manual. Mereka sodakohnya sudah langsung ke nomor transfer banking berikut ini. Tulislah Masjid Al-Kausar Bada LNG nomor rekening transfer gitu. Insya Allah akan datang kita buat. Nah, buat transfer. Gimana? Alhamdulillah Ustadz tadi udah saya transfer. Nanti saya SMS kan, saya fotokan struknya insya Allah. Berapa? Nanti tengok aja. Tengok 10.000. Mau masuk surga 10.000. Nangis pula tuh. Ya Allah, masukkan aku surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling tinggi zakat, di bawah zakat infak, di bawah infak sedekah. Zakat, infak, sedekah. Yang keempat inilah dia wakaf. Wakaf itu artinya berhenti, stop. Makanya baca Quran itu ada wakaf. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya wakaf. Apa bedanya? Wakaf mesti ada 4. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Saya wakafkan ruko ini untuk biaya rumah tahfiz Quran anak yatim tunai. Kata si penerima wakaf, saya terima. Sah. Makanya tidak ada kotak wakaf. Karena kita nggak pernah akad ke kotak itu. Buat kotak wakaf. Apa pernah kita wakaf akad? Hai kotak, aku serahkan. Kotaknya jawab, aku terima, aku terima, aku terima. Nggak ada. Oleh sebab itu bagus. Ibu punya ruko 3. Satu ruko ini 1 tahun sewanya 50 juta. Saya wakafkan untuk pondok tahfiz Quran. Datang ke masjid. Assalamualaikum Pak Imam Masjid Al-Kausar. Ya, ada anak-anak ngaji di sini. Ada. Semuanya anak-anak mampu. Ada juga masyarakat sekitar yang tidak mampu. Oke, saya itu ruko saya ada 100 pintu. Banyak sekali Bu, pintunya aja. Aduh. Oleh sebab itu maka inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, walaupun ini perusahaan, tapi dulu siapa yang membubuhkan tanda tangan sehingga berdiri di atas tanah ini masjid, yang sebelumnya masjid ini di sana, kemudian ini dibangun lebih besar, lebih megah, lebih cantik, lebih indah, tak ada kurang satu pun, cuma agak panas saja dikit. Padahal AC-nya keliling. AC. Hidup nggak AC ini? Kenapa tetap panas? Ternyata masjid ini sekarang over capacity. Ini sudah tidak layak lagi nih menurut standar WHO, World Health Organization. Ini kita di dalam ini sekarang seperti ikan mas koki dalam akuarium PLN mati. Jadi sekarang ini kita sedang rebut-rebutan oksigen. Tapi insya Allah karena kita di masjid, rahmat dan barokah turun insya Allah.
Oleh sebab itu maka sabar-sabar saja. Abdul Somad ceramah enggak lama. 60 menit selesai itu jawab pertanyaan, 30 menit, 90 menit selesai itu pulang. Dan kabarnya ada kabar gembira untuk yang hadir tablik akbar siang ini, ada makan siang bersama di rumah masing-masing. Begitu saya katakan ada makan siang bersama, panitia udah mulai khawatir, wah kacau. Di rumah alhamdulillah. Ustadz ngerjain kami aja, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka 4 sudah. Paling tinggi zakat, nomor 2 infak, nomor 3 sedekah, nomor 4 wakaf, nomor 5 wasiat. Apa beda wasiat dengan hibah? Kalau wasiat nunggu orangnya mati. Saya wasiatkan ruko yang di seberang jalan itu untuk biaya operasional rumah tahfiz Quran. Yang punya rumah tahfiz jangan senang dulu. Kenapa? Karena baru boleh diambil setelah yang punya mati. Kebetulan bapak ini di ruang ICU. ICU artinya ICU aku ison delok sampean, sampean ora ison delok aku. Itu arti ICU. Jadi waktu dia udah pas mau mati, pas ditanya, Pak, apa wasiat terakhir? Uruk. Tulis ya Pak? Iya. Apa? Ruko yang di depan itu untuk operasional tahfiz Quran. Begitu sudah ditulis, besoknya sehat. Ditanyalah Bapak Ketua Tahfiz, Pak Ketua Tahfiz, gimana? Jadi ruko tuh? Enggak jadi Pak Ustadz, gimana? Hidup. Dia tidak akan mengalir sebelum ngasih wasiat mati. Maka doa orang satu pondok tahfiz itu supaya cepat mati. Ya Allah, kalau memang hidup lebih baik bagi dia panjangkan umurnya. Tapi kalau memang hidupnya hanya menyusahkan orang banyak aja. Kenapa enggak dilanjutkan doanya kuat? Yang ini silent. Karena kalau kuat nanti keluarganya tersinggung. Kan nggak mungkin. Kalau memang hidup lebih baik bagi dia maka panjangkan umurnya. Tapi kalau dia hidup cuman uang itu nggak jadi mengalir kemari, mati kan aja dia. Ini namanya wasiat. Makanya jangan senang dulu karena dapat wasiat. Saya dapat wasiat tadi Pak Ustadz. Orangnya hidup apa enggak? Hidup. Enggak dapat. Yang langsung ganti nama itu namanya hibah. Hibah. Itu satu ruko saya hibahkan untuk tahfiz. Nah itu bagus, langsung ambil materi 6.000. Saya yang bertanda di bawah ini tunai, langsung pindah ngalir. Paling tinggi zakat, nomor 2 infak, nomor 3 sedekah, nomor 4 wakaf, nomor 5 wasiat, nomor 6 hibah, nomor 7 ini tidak ada sekarang. Yang adanya zaman Nabi Muhammad, itulah dia ghanimah, harta rampasan perang. Kita sekarang tidak ada perang. Kita tidak bisa memerangi Israel karena dia lebih kuat. Justru kita yang sedang diperangi oleh Israel. Palestina dijajah oleh Israel. Apa yang bisa kita lakukan? Kirim bantuan ke Palestina. Saya tidak ingin anak-anak muda Bontang tiba-tiba semuanya besok berangkat ke Palestina. Jangan. Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa Yahud. Kami dari Bontang, pemuda Bontang akan berangkat ke Palestina. Begitu 3 hari di Palestina semuanya mencret. Masuk koran, New York Times, 3 anak Bontang di Palestina terkapar karena nggak dapat lontong sayur. Jadi yang lebih bermanfaat kita kirimkan itu bantuan untuk sekolah saudara kita di Palestina. Kirimkan ke nomor rekening berikut ini, cari informasi maklumatnya. Adapun orang yang pelit, bakhil, kedekut, numpuk harta, harta tidak dibawa mati. Ada orang mati bawa kartu ATM? Ada orang mati bawa dompet? Tak ada. Kau mati digulung macam dodol. Selama jantungmu berdetak, disitulah kau terhormat. Selama jantungmu berdegup, berdetak, berdenyut,
darah mengalir sampai ke otak, oksigen sempurna, matamu terang, kakimu melangkah tegap, suaramu menggelegar. Begitu malaikat maut mencabut nyawamu, kau pun akan mati. Titelmu yang begitu disebut tadi, Al-Mukarram, Al-Ustad, Al-Syekh Abdul Somad, LCMA berubah menjadi Almarhum. Dulu kau adalah seorang yang besar, yang gagah, yang perkasa. Semua orang takut. Kau batuk aja security udah mencret. Tapi sekarang kau terbujur kaku, wajahmu dibuka menghitam, begitu dicium sejuk macam es batu. Mana yang dulu gagah dan perkasa? Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Hai orang-orang yang pelit. Saya bukan nunjuk bapak-bapak baik, itu saya nunjuk kamera supaya nanti dipotong. Tolong adik, potong nanti video itu 1 menit, masukkan ke Instagram. Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Hai orang yang pelit. Potong, tulis, bayarkan zakat Anda ke nomor rekening berikut ini. Kalau ada yang pelit-pelit, share, kasih dia. Kok tahu dia aku pelit? Enggak tahu. Kadang kita kalau ngomong kan takut orang tersinggung. Nanti dia sakit hati, Pak, bayar zakatnya ya Pak. Aku nggak bayar zakat. Aku nggak pernah berzakat. Hidupku senang. Aku nggak pernah bayar zakat. Umurku panjang. Aku nggak pernah bayar zakat. Badanku sehat. Ngapain bayar zakat? Hai orang yang tidak pernah berzakat tapi rezekinya lancar. Tidak pernah berzakat umurnya panjang. Tidak pernah berzakat badannya sehat. Kau bukan dapat nikmat. Kau sedang kena istidraj. Istidraj, apa itu? Dipermainkan Allah dengan seperti nikmat. Sebenarnya dia adalah laknat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan dia dengan istidraj dan dia tidak sadar. Wa umli, aku ulur rezekinya banyak, kuulur rumahnya besar, kuulur mobilnya mahal, kuulur anaknya sehat, kuulur badannya sehat, kuulur umurnya panjang. Inna kaidi matin. Permainan sangat mengerikan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari istidraj ini insyaallah. Amin. Ustaz Somad, saya sudah bayar zakat, saya sudah infak, saya sudah sedekah. Dulu sebelum saya hijrah ini, hidup saya enak aja. Begitu saya hijrah, pulang pengajian helm hilang. Pulang ke rumah, motor mogok mati. Sebenarnya Allah sayang denganmu saudaraku. Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. Dosa saya nggak ada Pak Ustaz. Dengan istri saya ini saya nggak pernah pacaran. Terus sama mantan. Siapa yang nggak punya dosa? Sedangkan Nabi Adam aja berdosa. Dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Semua orang berdosa. Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Jangan dekati pohon ini. Tapi dia lupa, dia silap, dia salah. Akhirnya dia makan buah khuldi dan dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ustaz Somad, kenapa suaranya kalau ceramah menggelegar? Ini keadaan genting. Siang, lapar, orang ngantuk. Kalau saya ceramah lembut, seperti nyanyian bulung perindu. Jamaah sekalian, marilah kita bayar zakat. Karena bagaimanapun juga zakat itu hukumnya wajib. Makanya suara saya buat kuat-kuat. Bayarlah zakat. Takbir. Takbir itu gunanya ngusir hantu. Makanya kalau azan itu kan suaranya kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan semua. Kalau azan berkumandang suara kuat, itu setan lari. Anjing-anjing melihat setan kabur. Oh. Coba kalau yang azan suaranya Allahu Akbar, Allah. Kata setan, ini serius apa enggak nih? Kalau serius aku cabut katanya. Kalau enggak serius sini aja lah katanya. Makanya nanti kalau nampak teman di sebelah agak-agak menguap,
Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk ngusir setan yang supaya cabut. Orang yang nguap ngantuk waktu pengajian ada dua kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi orang-orang Bontang ini sehat-sehat semua, energinya cukup. Makanannya udang, kepiting, cumi. Kepitingnya pun dua, kepiting kering, kepiting asam pedas. Oh lengkap. Ustaz tahu dari mana? Tadi saya makan. Di mana-mana saya makan piringnya satu, di sini piring dua. Ustaz ini makan, ini piring itu apa? Untuk tulang-tulangnya. Hampir saya makan tulang semua. Luar biasa. Nampaknya kalau seminggu saya di Bontang ini pulang gemuk. Masya Allah, tabarakallah. Begitu nikmat Allah kepada orang Bontang. Tapi ingat, kalau kau tidak bersedekah, tidak bayar zakat, tidak wakaf, tidak infak, tidak sedekah, maka Allah akan ambil itu nikmat semua. La in syakartum. Kalau kamu bersyukur nikmat kepiting, ku tambah kepiting. Kalau kamu bersyukur sotong, ku tambah cumi. Kalau kamu bersyukur nikmat udang, ku tambah udang galah. Kalau kamu bersyukur nikmat mobil satu, ku tambah dua. Kamu syukur punya rumah satu, ku tambah dua. Kamu syukur punya istri satu. Lihatlah bu, keinginan mereka yang tersembunyi selama ini. Saya hanya mancing aja bu. Jangan salahkan saya. Nampak betul mereka terpancing kan? Padahal mereka ini lapar, nafsunya tak ada, tapi keinginan begitu besar. Ibu-ibu yang di luar, peace, damai. Mohon maaf ibu. Yang punya HP bagus. HP siang ini, semua HP ini sedang amal soleh. Kamera merekam, HP merekam, walaupun nggak boleh streaming. Rekam saja, nanti sampai masanya kalian edit, kalian share, bagikan ke grup-grup. Jangan pasal punya HP berfoto. Dia tidak tahu itu artinya apa, jadikan aku yang kedua. Hati-hati kalian perempuan-perempuan. Nah oleh sebab itu maka kebaikan-kebaikan harta ini kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau punya uang, jangan semua uang dibawa pulang ke rumah. Mampir dulu ke warung. Warung yang mana? Warung umat Islam yang cari makan sesuap nasi. Ini ada warung orang kaya, dia cari hidup, dia mau beli mobil, dia mau beli rumah. Ini ada warung orang miskin. Dari pagi tadi ikannya belum laku, tanya ikannya berapa? Ikannya berapa setumpuk? 30.000, 3.000 aja ya. Kok mau nolong apa membunuh? Megang ikannya macam-macam jijik, 3.000 ya. Menunjukkan gelang emas, cincin emas. Kalau kau kaya bukan begitu caranya. Kalau kau kaya kau tolong saudaramu. Dia bukan mau cari kaya. Dia ini mau menyekolahkan anaknya. Anaknya sudah 3 bulan tidak boleh ikut ujian. UAS, ujian akhir semester. Bantu dia. Gitu. Makanya kalau dapat gajian uang langsung ke warung. Hei ibu bapak yang punya warung, harga mahal sedikit nggak apa-apa. Apa kalian nggak tahu kalau saya ini kaya? Beras 10 kilo. Sudah pak. Roti 1 bungkus. Sudah pak. Susu 1 kaleng. Sudah pak. Minyak 1 kilo. Sudah pak. Gula 1 kilo. Sudah. Kopi bungkus. Berapa bungkus pak? 5 bungkus. Nanti saya bayar. Cash lah. Bayar, bawa pulang ke rumah. Istrinya nanya, kok banyak betul mas? Untuk kita di rumah 1 saja. Yang 4 lagi, jangan-jangan kau udah poligami? Tidak mama, kau yang pertama dan terakhir. Yang 4 lagi untuk siapa? Ada tetangga kita di samping sudah tua, suaminya meninggal, bagi. Ada tetangga kita anak yatim, bagi. Di depan itu ada orang susah, bagi. Yang belakang, 4 tetangga kita. Yang beli bapak, yang ngantar ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti bapak yang ngantar ke anak yatim, rupanya emaknya cantik. Masalah. Ustadz Somad, ada yang ngadu dari Bontang. Sejak Ustadz pulang ceramah kemarin, suami saya rajin sedekah. Sebulan sampai 3 kali ke rumah janda muda. Gara-gara Ustadz Somad ini, saya juga yang salah. Akhirnya semua emak-emak muda unjuk rasa, jangan ceramah ke Bontang. Ustadz Somad jangan turun ke Bontang. Akhirnya saya pun dideportasi dari Bontang. Na'udzubillah. Oleh sebab itu semua mesti yang kita ambil ini yang baik-baiknya saja insyaallah. Amin. Ustadz dari tadi ngelihat ke sana tuh ngelihat apa? Ngelihat jam.
Tadi saya ceramah jam 13.23. Sekarang jam 14.12. Saya ada waktu 10 menit lagi. Cepat betul waktu berlalu di Bontang ini. Saya harus ceramah 60 menit. Tapi kalau surat pertanyaannya sudah ada, saya akan jawab. Biasanya saya ceramah di mana-mana sesuai satu botol 600 ml. Hari ini ada teh kotak, ada air minum, ada bungkus. Nampaknya sampai azan asar ini. Kata yang lapar cepatlah Pak Ustaz. Udah melilit nih Pak Ustaz. Kenapa nggak niat puasa aja tadi? Ustaz Somad, masyarakat Bontang bil khusus komplek perumahan Bada LNG luar biasa. Jam 8 tadi mereka sudah datang di sini Pak Ustaz. Jam 7. Kenapa cepat betul datang? Salah jadwal. Semua yang datang di awal tadi tetap dapat pahala i'tikaf. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk dalam surga Jannatul Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku juga tidak kuat masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Dzunubi mislu adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di laut ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tapi aku yakin Engkau Maha Pengampun segala silap salah dan dosa. Begitulah Bapak Ibu nanti bangun di tengah malam minta ampun kepada Allah karena kita ini banyak silap salah dan dosa. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu istighfar. Ilahi la. Bininya pun bangun. Abang nangis kenapa? Banyak dosaku Adinda. Dosa apa? Kita nggak pernah pacaran sama yang lain. Cukuplah antara engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Tak perlu kau ceritakan. Ini diceritakan pula di internet, di Facebook, di Twitter, di BBM, di WhatsApp. Akhirnya hanya yang menjadi keramaian. Cukup antara kita dengan Allah saja. Maka menangis di hadapan tahajud. Kalau ada undangan i'tikaf bersama di komplek LNG Bada, maka datang malam-malam Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Agim, Kiai Haji Fulan. Karena saya dengar di sini setiap bulan ada Ustadz nasional. Setiap bulan Ustadz nasional diundang, artinya apa? Beruntung orang kerja di Bada LNG. Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Gajinya banyak, hidupnya nyaman, tentram, adem, ayem. Dan di akhirat pula nyaman. Maka tidak ada alasan untuk orang Bada LNG tidak beribadah. Hai pegawai Bada LNG. Ya, kenapa kau masuk neraka? Duitmu banyak, tempatmu kerja nyaman. Di sana ada pengajian, ustadz datang. Kenapa kau tak pengajian? Tidak ada alasan. Mungkin di perusahaan lain orang susah sholat. Masuk SMS ke saya. Ustadz Somad, apa hukumnya sholat di WC? Ente mau ngetes ilmu saya ya? Ente nanya jangan macam-macam. Kalau ente cuma ngetes saya nggak mau jawab. Ustadz Somad, saya kerja di luar negeri. Supervisor saya kejam. Saya nggak boleh sholat. Maka saya masuk ke WC pura-pura kencing. Saya bergelar tisu, saya sholat di WC. Menetes air mata saya membaca. Saudaraku hanya mencari sesuap nasi di luar negeri. Perlu sholat di WC, Bo. Ustadz Somad, gimana hukumnya saya nyuci babi? Tiap hari nyuci babi 3 kali. Babi pagi, babi siang, babi malam. Macam makan obat. Apakah saya mesti cuci tangan dulu sama pakai air tanah? Ente mau ngetes-ngetes ilmu saya ya?
Jangan gini kalau nanya, Ustadz saya kerja di luar negeri, harus jadi kuli cari makan, anak di rumah, suami saya kabur lari cari yang lain. Ini sekarang menderita, kerjamu apa? Pembantu rumah tangga dan saya mesti mencuci babi. Habis itu gimana? Menetes air mata, saya jawab, kau ambil air tanah, kau campur dengan botol, habis itu kau siram tanganmu, kau siram dengan air suci 6 kali, air tanah 1 kali, sholatlah engkau. Nanti kau cuci lagi babi itu, kau buat lagi yang sama, sampai modalmu tercukup, pulanglah ke kampung halaman, belilah tanah, tanamlah padi, buatlah kerja yang halal. Ini saudaraku, adab, ayam, indah. Mudah-mudahan dengan pengajian ini bertambah berkah rezeki di masa akan datang. Oleh sebab itu maka kalau nikmat ini tidak disyukuri, apa kata Allah? La in kafartum, kalau kamu tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, azabku amat sangat menyakitkan. Saya suka sekali memarahi anak saya. Bapaknya lah kalau berani. Pak Ustadz, apa amalan agar bisa menahan marah dengan anak? Ada saatnya ibu memang wajib marah. Ibu mesti bertanya, kamu pulang jam berapa, jalan sama siapa, uang mana, kunci motor mana. Harus marah. Jangan nanti ada ustadz yang ceramah, kita harus sabar sama anak. Anak kita dibawa jam 12 malam, sabar. Anak kita pulang sampai pagi, sabar. Anak kita pulang hamil 3 bulan, sabar. Itu bukan sabar, goblok. Ada saatnya kalian harus marah. Bapak harus marah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para laki-laki, wahai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, jaga istrimu, jaga anak gadismu, naro, dari api neraka jahanam. Ada saatnya marah, tapi ada saatnya lembut. Nak, aku dulu mengazankan engkau waktu kau lahir supaya selamat dari neraka, maka jaga amalan ini, nak. Jadi Islam tidak menghilangkan marah. Islam itu justru mengatur dan menempatkan amarah pada tempatnya. Emangnya Nabi itu tak pernah marah? Nabi marah. La yantayanna, mereka yang sholat di rumah, mereka yang nggak sholat berjamaah, berhenti, jangan ulang lagi. Kalau tetap mereka sholat sendiri-sendiri di kantor, di kamar, di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka. Lihat, Nabi yang ngomong, kubakar rumah mereka. Kira-kira mungkin nggak ngomong gitu lembut? Kubakar rumah mereka. Nanti kubakar ya. Emang bakar ayam. Jadi kalau saya nampak bersuara keras menggelegar, saya bukan marah. Saya sedang ingin umat ini sadar tentang hukum-hukum Allah. Shalli ala Nabi. Apa kriteria memilih pemimpin negara? Enggak banyak-banyak, 2 saja. 1. Ayat Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, hendaklah dia adil. Tolong video saya jangan dipotong. Jangan seret-seret saya ke politik, saya bukan orang politik. Saya mau ditawari jabatan apapun saya tak mau. Ustadz mau jadi duta, tidak mau. Mau jadi menteri, tidak mau. Ustadz mau jadi sekretaris, tidak mau. Ustadz mau jadi apa sebetulnya? Wapres saja aku tak mau. Biarkan aku terbang sejauh mata memandang, ceramah ke Bontang. Sampai di hari petang aku akan pulang karena aku tahu di mana letak sarang. Artinya apa? Biarkan Ustadz Somad jadi ustadz saja, supaya mulut dia lantang bicara sesuka hati dan mengikut kehendak Allah. Sifat pemimpin itu kata Allah, wa idza hakamtum innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, orangnya amanah dan adil. Kalau dia menghukum bagi rata, kalau di sini dihukum, hukum juga di sini. Kalau ini salah, ini juga salah. Itu takbir. Shalli ala Nabi. Pernahkah Abdul Somad menyebut partai, menyebut orang, menyebut angka, menyebut? Tidak pernah. Sampai hari ini tidak pernah. Wahai orang-orang yang ingin mencari-cari kesalahan Abdul Somad, capek kalian nonton video itu, nggak akan ketemu. Paling-paling kalaupun mau kalian cari-cari, paling-paling kalian dapat hidayah mendengar ceramah itu. Diputar pagi petang, kapan dia salah, kapan dia salah. Ya nggak ketemu. Emang ini Ustadz kaleng-kaleng?
Kak Ustadz, tolong jelaskan bagaimana cara hijrah yang sesungguhnya. Hijrah itu mudah aja, ambil bawa pakaian, pindah. Itu hijrah tempat. Hijrah yang sesungguhnya itu apa? Wal muhajir man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz, kami sudah hijrah. Apa namanya? Biker hijrah. Itu kemarin masih bonceng cewek. Ini pacaran syariah Pak Ustaz. Nggak boleh, nggak ada. Anak-anak muda, para bikers, anak-anak muda, kalau kalian betul-betul hijrah, ambil HP, buka, cari namanya, delete. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan lagi masih berteman-berteman. Malam-malam masih bangun, yang tahajud ya. Ngapain kau bangunkan dia? Mak dia kan ada di dapur. Macam anak yatim piatu aja dia. Oleh sebab itu hijrah ini total. Hijrah yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah la ilaha. Yang sebelum ini belum hijrah, akidahnya rusak, kemana-mana percaya batu cincin. Maka setelah itu dia buang itu semua. Dia sudah akidah Ahlus Sunnah. Yang selama ini masih percaya lagi, keris kecil dimasukkan ke dompet. Rupanya salah, patah, tertusuk. Yang masih percaya lagi dengan macam-macam mantra-mantra, wangsit-wangsit. Suaminya nggak patuh, dikumpulkan rambut, tai telinga, tai hidung, tai segala tai, dikumpul dibakar masuk kopi. Akhirnya suaminya minum. Suami pun patuh macam lembu cucuk hidung. Mas, adik mau pergi arisan, tolong pel lantai, masa anak-anak urus mandikan, ndak apa-apa. Kalau sampai kau buat lakimu seperti itu, neraka jahanam tempatmu, Bu. Karena kau sudah pakai dukun, pakai santet. Ustadz Somad nuduh perempuan aja. Oke, kita balik, laki-laki pula yang menyantet perempuan. Saya Ustadz baru tahu bahwa saya ini sebenarnya suka sama dia karena dipelet suami saya. Taunya kapan? Setelah anak 5 lahir. Gara-gara siapa? Kalian juga yang salah. 5 tahun yang lalu ketika dia datang mau meminang baik-baik, Adinda nikah sama abang ya. Apa jelek miskin? Twih. Akhirnya air ludahmu diambil, dibawanya ke dukun, dijampi-jampi, kau pun siang malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lena. Siang malam jadi kenangan, mau makan mie ayam, nampak wajahnya terbayang. Apa mau dikata, nasi sudah jadi tai ayam. Jangan lagi hijrah masalah akidah, hijrah ekonomi, beralihlah ke Bangkal Timtara Syariah. Kenapa Ustadz sebut itu? Oh, kalian orang Kaltim, maka gunakan aset daerah yang syariah, maka beralihlah ke bank syariah supaya selamat daripada riba. Ideologi, politik, sosial, ekonomi, betul-betul hijrah. Selama ini enggak sholat. Alhamdulillah suami saya sejak dengar ceramah Ustadz Somad sudah hijrah. Sholatnya rajin sekarang Pak Ustadz. Sholat apa? Sholat Jumat. Sholat kok cuma hari Jumat. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat witir. Minta ampun kepada Allah atas segala silap dan salah kita. Mudah-mudahan Allah menerima hijrah kita insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, taubat nasuha. Apa saja bukti Islam adalah agama yang benar? Kenapa Allah membiarkan orang-orang membuat agama-agama yang lain? Kenapa enggak orang itu Allah hilangin aja? Hal apa yang dapat kita lakukan meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira sulitkah bagi Allah meratakan orang yang tidak beragama dengan agama Allah? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ada yang mati ditelan bumi, Qarun. Ada yang mati ditelan Laut Merah, Fir'aun. Ada yang mati karena nyamuk, Namrus. Namrus yang gagah perkasa, raja yang membakar Nabi Ibrahim, itu matinya cuma karena nyamuk. Lupa pakai autan. Mati.
bukan sulit bagi Allah untuk mematikan. Fir'aun yang gagah perkasa membangun piramid, matinya di mana? Matinya cuma tersedak di Laut Merah. Mati. Oleh sebab itu maka kenapa Allah membiarkan? Pertanyaan anakku, pertanyaan saudaraku, ini pernah saya tanyakan kepada Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril, guru besar tafsir di Universitas Al-Azhar Kairo. Syekh, kaum Ad mati, kaum Samud mati, kaum Madian mati. Mengapa Bani Israel tidak mati, Syekh? Apa kata Syekh Muhammad Jibril tersenyum melihat saya? Anakku, kalau Allah membinasakan Bani Israel, lalu kau masuk surga pakai tiket apa? Kalau Allah menghancurkan Bani Israel di Palestina, lalu kau masuk surga pakai tiket apa? Ini Allah biarkan supaya dia menjadi jihad kita. Orang Melayu masih ada yang belum Islam. Supaya apa? Supaya Abdul Somad masuk ke hutan membawa bantuan setiap bulan Februari, setiap bulan Agustus, membuat sekolah tahfiz. Untuk apa? Supaya negeri itu menjadi negeri Islami dan kita berperan dalam dakwah. Abdul Somad di Masjid Al-Kausar ini bukan dakwah, karena ini orang baik semua. Yang dakwah itu kemana? Berdakwah kepada orang yang belum mengenal Allah, berdakwah kepada orang yang belum bersyahadat, ajak mereka ke jalan Allah. Dari jalan setan ke jalan Allah, dari jalan yang tidak diridhai Allah, dari jalan maksiat ke jalan taat. Itulah dakwah. Jadi kenapa Allah biarkan? Supaya kita mendapatkan pahala dakwah jihad fi sabilillah. Mana adrenalin dakwahmu? Mana semangat dakwahmu? Bangkitkan. Teman-teman yang belum hijrah, ajak dia hijrah. Tetangga yang belum sholat, ajak dia, ketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak belum sholat. Terserah saya, mau sholat mau enggak, apa urusan kamu? Pak, jangan kasar gitulah Pak. Pergi sana. Besok datang lagi. Pak, ayo ke masjid. Jangan ajak ke masjid. Kau belum lahir, aku udah lahir. Hari ketiga datang lagi. Pak, ayo ke masjid. Jangan ajak saya. Nanti Bapak kalau mati kami campakkan ke sungai ya. Janganlah. Bapak ke masjid apa enggak? Iyalah, ayolah. Dah 3 hari aja kena insya Allah. Saya waktu kecil belum pernah diakikahkan. Akikah itu hari ke-7. Enggak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Hari ke-14 enggak mampu, hari 21. 21 enggak mampu, enggak usah tengok kalender. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Sekarang umur Bapak berapa? 40 tahun. Belum akikah? Belum. Pulang dari sini, beli kambing, masak, saya datang makan sore. Tapi akikah saja, jangan cukur rambut. Jangan ganti nama baru. Jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba Ayanur. Disangka yang diayun cucunya, bapaknya. Akikah saja silakan. Boleh akikah setelah dewasa, boleh. Baca buku 37 masalah populer ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Apakah lebih utama mengakikahkan diri saya sendiri atau berkurban? Al-kurban lebih utama, karena akikahmu tanggung jawab bapakmu, bukan tanggung jawab dirimu, dan hukum akikah itu sunat muakkad, tidak wajib. Duitmu berapa? 2,5 juta, kurban saja. Duitmu berapa? 5 juta, 2,5 juta untuk kurban, 2,5 juta untuk akikah. Jangan hitung-hitung sama Allah, nanti Allah hitung-hitung juga sama ente. Jangan diskon-diskon sama Allah, nanti didiskon Allah nafas ente setengah. Apa judul lagunya? Setengah napasku pergi. TBC, asma. Pak Ustadz, maaf, masa lalu saya sangat buruk. Kelihatan dari tulisannya. Sekarang saya lagi memperbaiki, Pak Ustadz. Bagus, tak ada orang yang tak pernah bersalah, saudaraku. Orang yang baik bukanlah orang yang tak pernah bersalah. Orang yang baik adalah orang yang pernah bersalah dan memperbaiki kesalahannya. Lagu Roma. Tapi terkadang masih kepikiran masa lalu dan membuat niat baik ngedown. Nah, bagaimana cara agar kita tidak berpikir ke masa lalu? Jangan terlampau melihat spion ke belakang sampai kau lupa ada harimau di depan. Jangan terlampau melihat masa lalu sampai kau lupa menatap masa depan. Kalau perlu kau buang spionnya, campakkan, nengok ke depan aja. Maka tatap masa depan, Allah mengampuni dosamu, kau bangkit bersemangat.
Lalu kemudian Allah akan memberikan keridhaan. Jangan lupa berjamaah dengan jamaah majlis pengajian Badak LNG maupun LNG Badak. Jangan sendirian. Jangan pernah sendirian. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang sendirian, memisahkan diri dari jamaah. Kalau engkau berjamaah, insya Allah, maka jaga jamaah ini agar tetap istiqomah. Amin. Apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Bank syariah akadnya dua. Pertama, mudharabah bagi hasil. Yang kedua, murabahah permodalan syariah. Oleh sebab itu keuntungannya itu berdasarkan keuntungan bersama. Contoh, kalau dia tidak pakai bank pribadi. Pak, pinjam uang Bapak 100 juta, mau apa? Saya mau ternak puyuh. Nanti kalau untung kita bagi, untung 150 juta, pulangkan modalnya 100, yang 50 dibagi 2, pulang 125, maka keuntungan 25 untuk bagi 2. 25 untuk yang modal, 25 untuk yang mengusahakan. Maka setelah engkau pinjami saudaramu 100 juta, doamu lebih khusyuk daripada sebelumnya. Begitu kau lihat mendung, takut puyuhnya mati. Ya Allah, jangan sampai puyuh-puyuh itu mati. Karena kalau sampai puyuh itu mati, duitku hilang 100 juta. Itulah bedanya dengan konvensional. Ketika engkau tukang kredit konvensional, ini duit 100 juta, pakai. Untung atau buntung, yang penting uangku pulang. Bunga 10%. Maka dalam ekonomi syariah ada akhlak, ada doa, ada harapan. Ketika engkau pergi ke Jakarta, satu pesawat, Bapak mau kemana? Mau ke Jakarta. Dari mana? Dari Bontang. Sama dengan saya, sama. Bapak keahliannya apa? Saya ahli ternak burung. Boleh datang ke tempat saya untuk apa? Untuk pelatihan burung-burung puyuh. Maka diadakan pelatihan. Kenapa? Ada kepedulian. Karena engkau takut burungnya mati. Tiba-tiba pas diteliti, tidak ada satu puyuh pun bertelur. Kenapa? Rupanya sarang puyuh dekat airport. Puyuh stres. Mendengar pesawat tiap hari. Datang bapak pelatihan, ini puyuhnya tidak bertelur karena stres. Setiap dia mau berhubungan, nafsunya hilang. Karena mendengar suara pesawat, akhirnya dialihkan. Artinya apa? Hidupmu terus terpacu adrenalin untuk bekerja sama, tiap hari mendoakan, dan setiap ketemu kau bersalaman bertanya, Assalamualaikum adik-adik, sehat ya, sehat kan, sehat. Kau tanya sehatnya tiap hari, kenapa? Karena kalau sampai dia sakit, mati duitmu nggak balik. Beda konvensional dengan syariah, ada adab, ada doa, ada pelatihan, ada perhatian, ada kebersamaan, ukhuwah Islamiyah. Jawabannya sudah ada di sini semua. Hebat panitia, luar biasa. Saya puji panitianya kenapa? Foto saya dibuatnya besar-besar. Kadang-kadang di tempat lain sakit hati kita. Foto yang besar, ketua, sekretaris, bendahara, direktur, bupati, wali kota. Foto kita kecil aja. Tapi di Bontang, Masya Allah. Foto direktur enggak ada, foto Pak Wali enggak ada, Pak Wakil Wali enggak ada, foto saya sendiri. Masya Allah, luar biasa. Saya seorang akhwat. Apakah ada amalan-amalan untuk memudahkan jodoh? Sebagai akhwat, bolehkah menjemput bola? Ini akhwat apa pemain bola? Maksud dia, boleh nggak menawarkan diri pada orang soleh? Saya tidak menjawab, saya cerita, bapak ibu jawab. Ketika Nabi sedang tausiah, tiba-tiba tegak seorang perempuan. Apa kata perempuan itu? Inni wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Sekarang saya tanya, bolehkah menawarkan diri untuk orang soleh? Lihat cerdasnya jamaah. Kita cukup sebutkan dalil, dia sudah. Maka kata ulama, boleh menawarkan diri pada orang yang soleh dengan syarat dia tidak mengumbar itu kepada orang lain sehingga menyebabkan malu. Dalil kedua, istri Nabi Khadijah, dia pakai ekonomi syariah. Khadijah punya barang yang membawakan barang dagangan itu seorang pemuda ganteng bernama Muhammad sallallahu alaihi. Setiap barang dibawa laku keras. Akhirnya Khadijah nanya, ini yang selalu laku keras mana orangnya? Itu dia.
Itu dia. Iya. Siapa namanya? Muhammad. Yang ganteng itu. Iya. Maka kata Khadijah, diutuslah seorang laki-laki. Coba tanya dia, mau nggak dia nikah sama saya? Ditanyalah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tuan yang punya barang-barang kita selalu kita bawa, dia mau sama kamu. Itu dalil boleh perempuan menawarkan, tapi melalui wali. Wahai adikku akhwat, engkau punya wali 6. Ayah, datuk, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, pakcik. Maka kau sampaikan supaya dia ngomong ke sana. Nah, siapa dia orangnya? Itu Pak Ustaz, anak remaja masjid di Al-Kausar itu. Nah, kasih tahu dia. Dek, ya. Mau datang ke rumah saya? Ada apa Pak? Datang bertamu, minum-minum aja sore. Nah, datanglah. Nanti keluarlah ente bawa minuman. Lalu kau pun minumlah, tengoklah dia. Setelah itu barulah tanya, Dek, ya tadi waktu di rumah tadi ada minum teh kan? Iya. Gimana nampak yang bawa teh tadi? Saya nggak ngelihat Pak. Kenapa tak kau tengok? Besok pagi bisa kau datang? Ah bisa Pak. Ah besok datang. Tengok jelas-jelas ya. Aku ngundang kau tuh sebenarnya mau nengok keponakanku itu. Ah bodoh kali kau. Setelah itu sampaikanlah kepada dia. Nanti kulah kau tengok, kasih jawaban cepat-cepat ya. Ya, kalau padi katakan padi, jangan sampai tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan sampai ternanti-nanti. Gitu. Gimana? Bisa? Pak, selama ini saya memang udah nengok dia, tapi dari jauh nampak saya cantik. Begitu dekat, tak jadilah Pak. Udah, yang kau ceritakan ke yang lain ya. Nanti hancur dunia persilatan. Kalau tidak jadi jangan kecewa. Kenapa? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Apa disedihkan? Alah perempuan macam laki-laki macam itu banyak. Kalau ditanya orang, gimana? Kecewa nggak jadi sama dia? Kecil lah. Nah, di dalam kamar baru kau nangis. Ini sudah ditetapkan Allah. Ini takdir sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa teh kotak ini punya Abdul Somad, bahwa minuman ini punya Abdul Somad. Ini takdir. Aku tahu rezekiku punya aku dan tidak mungkin diambil orang. Betul? Ini punya Abdul Somad, satu pun tidak akan mengambil. Begitu juga dengan jodoh. Jodohmu tak akan mungkin diambil orang. Tapi kau mesti ada ikhtiar dan usaha untuk membuka botolnya, mau masuk. Jangan cuma kau tengok aja, menganga lah. Harus ada usaha. Jangan nanti ditanya, gimana Dek? Saya serahkan sama Allah aja Pak. Kalau memang jodoh nggak akan kemana. Tak akan lari gunung dikejar. Di mana gunung nggak lari dikejar? Oleh sebab itu ada ikhtiar. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus ada usaha. Mudah-mudahan yang gadis-gadis yang lajang-lajang dipertemukan Allah dengan yang baik-baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Anak udah 3, amin. Nah, oleh sebab itu maka indah adik-adikku yang lajang, indah kalian nanti bercerita ke anak-anak. Papa, ya, papa ketemu mama dulu di mana? Waktu itu ada ustadz datang ke masjid LNG Badak atau Badak LNG. Masjid Al-Kausar, nah. Terus pas papa mau keluar itu nyari-nyari sendal, mana sendal, tiba-tiba terbentur kepala papa. Tengok depan. Itulah mamamu. Indah. Sekarang banyak laki-laki tak bisa bercerita indah dengan anaknya. Papa, ya. Gimana jumpa mama dulu? Salah sambung. Papa, ya. Gimana jumpa mama dulu? Ditangkap hansip kami. Waktu itu kami sedang main-main di taman LNG Badak. Habis itu datang security, tangkap, bawa ke Pak Kua, nikah langsung. Terus kok jadi kami? Ya lama-lama mak kok cantik juga aku tengok. Aduh. Jika di Bontang sudah ada bank syariah seperti bank muamalat, BSM,
Apakah kita masih boleh menabung di bank konvensional? Tidak ada alasan. Besok pulang dari kantor atau pas jam, ambil cuti sebentar 1 jam, izin, ambil tarik, beralihlah ke bank Kaltim-Tara Syariah. Takbir. Ustadz dikasih berapa sama Bank Kaltim-Tara? Tidak pernah jumpa, tidak pernah ada tegur sapa. Tapi saya membawa spirit syariah. Kemana-mana pun saya selalu sampaikan itu. Robahlah bank konvensional menjadi bank syariah. Hai bupati, hai wali kota, hai gubernur, amalmu kalau mau tidak putus setelah kematian. Robah bank Kaltim-Tara menjadi bank syariah. Takbir. Mengalir pahalanya Pak. Memangnya kau jadi bupati, wali kota, gubernur berapa lama? Paling lama 2 periode, itu pun kalau ada yang nyoblos. Paling lama 10 tahun, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Habis itu pensiun, stroke, stres, mati. Apa yang kekal abadi? Tuh amalmu. Buatkan perda zakat, keluarkan orang dari konvensional. Maka setelah kau mati, macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Dulu waktu kau punya jabatan disambut orang pakai baleho, disambut pakai umbul-umbul, dibukakan pintu. Sekarang menengok pun orang tak mau. Akhirnya kau depresi, stres, batuk, mati. Sekarang banyak golongan yang mengaku dirinya yang sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan masjidnya pun khusus untuk kelompoknya saja. Padahal di sampingnya ada masjid yang sudah lama dibangun masyarakat. Apakah benar Rasulullah mengajarkan cara beragama seperti ini? Tidak. Kita semua yang bersyahadat mengikut sunnah Rasulullah, kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini semuanya ahlus sunnah karena kita mengikut sunnah menutup aurat, kita mengikut sunnah kita sholat berjamaah, kita mengikut sunnah. Adapun perkara yang remeh-temeh, sepele-sepele, jangan kelahi hanya masalah sepele, kelahi masalah bulu. Yang sudah punya ada jenggot, lanjutkan jenggotmu, panjangkan. Yang tak ada jenggot, beli itu obat gosok-gosok. Jangan kelahi masalah bulu. Ini yang gak suka jenggot, ngejek yang jenggot. Aku nengok kau berjenggot macam kambing gitu. Tentu yang berjenggot sakit hati. Aku berjenggot kambing, ya. Kau tak berjenggot anjing. Berkelahi kambing sama anjing. Ini kan masalah sepele. Masalah Islam mengatur. Oleh sebab itu jangan kelahi. Kelahi hanya masalah kaki celana. Yang udah motong kaki celana, ya nggak apa-apa. Jangan disambung lagi ke bawah. Ini masalah khilafiyah. Jangan diejek yang udah motong. Aku nampaknya ente sejak hijrah ini bertambah tinggi nampaknya. Tentu dia sakit hati. Bagus dia potong kaki celana supaya tidak nginjak tai ayam. Tapi yang kaki tertutup begini, jangan bilang nanti jumpa sama orang. Dulu kita jumpa sama orang salaman, sekarang nggak nengok gitu. Neraka, neraka, neraka. Manjarra thawbahu khuyala. Kalau mata kakinya tertutup, kalau sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam Nawawi. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam As-Suyuti. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Syekh Atiyah Saqar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Mafahim Kaifa nata'amal ma'as sunnah. Oleh sebab itu ini masalah khilafiyah, masalah usolli, masalah enggak usolli fardal asri. Yang satu enggak pakai usolli. Akhirnya kelahi. Antara usolli enggak usolli kelahi. Yang ketawa siapa? Yang enggak ke masjid. Kenapa mereka di Masjid Al-Kautsar kelahi? Gara-gara usolli. Untung kita enggak ke masjid. Mari kita jaga persatuan. Maka judulnya Masya Allah, Ukhuwah Islamiyah. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Al-Wasliyah, mau Perti, mau Persis, kita semua saudara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau ada yang mengatakan ternyata setelah Nabi Muhammad itu ada Nabi lagi ke-26. Itu bukan saudara kita, itu harus diajak masuk Islam lagi, ulang syahadat. Karena la nabiyya ba'dah, tak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Siapa nabinya? Ahmad. Ini dia. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ini nabi yang terakhir, Ahmad. Oh, jadi kalau namanya ada dalam Quran berarti dia nabi? Iya, berarti ada nabi yang ke-27. Siapa dia? Nasrullah.
Ini dia. Iza jaa ke-27. Berarti ada nabi yang ke-28. Ini yang terakhir. Ini ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu. Ini dia. Ini nabi ke-28. Orang-orang yang nyeleneh ini jangan dilawan, kerjain aja. Ini nabi ke-28. Tolong jangan dipotong videonya. Nanti pengakuan Ustadz Somad dibontang, nabi ke-28. Ini potong-potong video nih. Makanya tonton video dari awal sampai akhir, lihat video aslinya, jangan lupa subscribe. Kertas terakhir. Pak Ustadz, kami sudah 8 tahun menikah. Alhamdulillah. Tapi belum diberikan anak. Na'udzubillah. Tolong minta didoakan agar cepat dikasih keturunan yang soleh. Kira-kira sulitkah bagi Allah membuat engkau hamil? Tidak. Ustadz Somad, saya menikah sudah 8 tahun tidak punya anak. Tapi terakhir sekarang punya anak. Kenapa? Rupanya diganggu jin. Masuk jin ke dalam perut rahim. Sehingga sperma dengan sel ovum tidak pernah ketemu, dihalangi oleh jin. Awas, awas kata jin, awas. Kisah nyata teman kaya, Qori. Akhirnya setelah diruqyah di Jalan Sumatera, Riau Pekanbaru bersama Ustadz Saifullah. Walau di Kalimantan cari ustadz-ustadz yang bisa ruqyah. Akhirnya jinnya pergi, kabur, akhirnya hamil. Sekarang punya anak. Malah sekarang batuk aja hamil istrinya. Hamil. Oleh sebab itu maka sudah divonis tidak mungkin hamil Ibrahim. Itu istrimu tidak mungkin hamil Ibrahim. Kenapa? Aqimah, karena dia mandul. Siapa nama perempuan itu? Sarah. Sarah sudah divonis, semua perempuan berkata Sarah tidak mungkin punya anak. Akhirnya Ibrahim buka cabang. Menikah dengan Hajar. Rabbana hablana minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Umur Ibrahim 86 tahun. Lahirlah anak bernama Ismail. 13 tahun setelah itu umur Ismail 13. Umur Ibrahim 99 tahun. Istri yang divonis mandul, mengandung. Akhirnya lahirlah anak laki-laki bernama Ishak. Oleh sebab itu jangan cepat-cepat buka cabang. Ternyata toko lama laku juga. Makanya Bu, nanti kalau Bapak ngomong, Mas, nampaknya Papa harus buka cabang. Ingat, ternyata setelah 13 tahun Sarah juga mengandung Pak. Jadi gimana? Kita tunggu 13 tahun lagi. Oleh sebab itu maka, apa sebenarnya yang diinginkan Allah? Kadang sakit hati saya Pak Ustadz. Saya sudah nikah 8 tahun gak ada anak. Kawan saya nikah Januari, April punya anak. Di mana keadilan Allah Pak Ustadz? Sebenarnya Allah hanya ingin melihat engkau munajat di tengah malam. Usolli sunnatat tahajud 8 rakaat. Usolli sunnatat witir 3 rakaat. Usolli sunnatal hajat. Hajat ingin punya anak. Baca surat Yasin. Selesai baca surat Yasin. Allahumma inni as'aluka bi surati Yasin. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Yasin. Ya Allah, berkat surat Yasin ini mudahkanlah aku punya anak. Karena kata Imam Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quranil Azim, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, susah punya anak, susah sakit, susah paham, maka dimudahkan Allah. Maka baca Yasin tiap malam. Bapak Ibu salat tahajud usaha. Katanya minum jus jus kacang hijau. Katanya makan korma. Saya tengok jamaah umroh beli korma muda semua. Beli korma muda semua. Saya nggak paham ini apa betul apa tidak. Lalu saya tanya sama yang jual itu, apa betul nih? Kata dia, aku pun tak punya anak. Ternyata orang ini sugesti aja, ikut-ikutan. Teman saya lama tak punya anak, ambil cuti 1 bulan ke Kairo, makan minum, ngaji, makan minum, punya anak. Rupanya selama ini sperma terganggu oleh WhatsApp.
Handphone masuk kantong, handphone, signalnya terganggu. Akhirnya sperma itu lemah, nggak kuat dia berenang. Capek. Makanya makan banyak, makan. Oleh sebab itu maka ada ikhtiar, ada usaha, ada doa dan tawakal. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan Allah anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ika bisirril Fatihah. Kami mohon dengan kemuliaan surat Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antu farij kurubana, lepaskan kami dari segala masalah hidup dunia dan di akhirat. Antu yasir umurana, mudahkan segala urusan kami, urusan yang membawa kami kepada ridhamu ya Allah. La tada'lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan, bersihkan kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita, lepaskan kami daripada hutang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaita, ada di antara kami yang sakit, sehatkan, sembuhkan, hilangkan penyakitnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabata, yang belum punya anak, berikan anak yang baik-baik, yang soleh dan solehah ya Allah. Wala aziban illa zawajata, yang belum ketemu jodoh, temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikanlah ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, kokohkan hati kami dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang yang taubat. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waj'alna min ibadikas salihin, jadikan kami orang-orang yang saleh. Allahumma waffiq ulata umurina, berikan taufik hidayahmu pada pemimpin